oleh Kak Fitri teror-teror yang mungkin cukup mengganggu pihak dari Kak Fitri sendiri? Ya, sekarang ini Mbak Fitri dalam posisi yang sedang mengalami teror, ya, baik itu teror secara langsung atau verbal. Yang kita lihat di sini semua, kita nggak usah menjelaskan lagi cara aktual, ya. Semua orang udah lihat betapa jahatnya di dalam media sosial, menghujat dan memfokuskan kepada salah satu orang, dan akhirnya orang ini mengalami satu kesabaran yang sudah memuncak, terus akhirnya juga perlu klarifikasi, perlu adanya hak jawab, ya, di mana kalau orang di dalam posisi yang disudutkan berkali-kali dengan keadaan terus dan berkelompok dan akhirnya berkembang biak, ya kan? Kalau kita lihat berkembang biak nih, ada beberapa kelompok-kelompok tertentu terus melakukan hujatan-hujatan, tentunya nih udah nggak sehat. Tapi di sini Mbak Fitri melakukan hak jawab, perlu itu karena apa? Karena seseorang yang dalam posisinya diinjak terus tentunya harus menjawab dan memberikan satu klarifikasi dan kebenaran. Dan nanti biar media sosial dan netizen yang positif yang akan menanggapi secara jelas dan tidak adanya satu konspirasi dalam beberapa pihak, ya. Tentunya ini kan ada beberapa pihak. Cukup mengganggu mental Kak Fitri juga nggak sih, Bang? Ya tentunya iya, karena ini anaknya juga terganggu juga mentalnya, akhirnya juga Mbak Fitri harus melakukan hak jawab itu tadi. Karena memang sudah menyangkut masalah anak, ini berat sekali. Oke, Bang, tapi tadi saya ngeliat updatean sedikit dari story-nya Kak Fitri gitu kan. Kalau misalnya dia ibaratnya akan nggak gentar lagi nih, nggak takut lagi nih tentang yang di sana, terus dia cuman pengen nama baik dia tuh bersih. Apakah ini salah satu tindakan dia untuk membersihkan nama baik dia di seluruh netizen atau apa gimana? Ya, artinya segala sesuatu yang dilakukan Fitri sudah cukup sangat bijaksana, ya. Kalau kita lihat secara langsung dia lakukan di dalam story-nya, di dalam apa yang dia sampaikan, itu dia melakukan hak jawab atas apa yang ada di media sosial. Jadi kalau memang ini menjadi satu hal counter check and balance, ya. Kan ini kan orang memberikan satu informasi seperti itu, ya, walaupun itu pakai inisial dan lain-lain, tapi orang kan tahu tertuju ke dia kan, ini kan faktanya. Nah, dia akan memberikan jawaban, dia kasih hak jawab seperti apa sebenarnya. Jadi kan ini yang terpenting. Jadi apa yang dituduhkan lama-lama kan mengikuti dan berkembang, akhirnya juga sampai kepada kebenaran. Apa itu kebenaran? Fakta itu apa? Benarkah apa orang misalnya dituduhkan berkali-kali di media sosial, terus dia beri hak jawab, terus nanti pelan-pelan kan terkuak semua deh, terjawab semua apa yang dituduhkan. Biar netizen bisa menilai mana orang yang benar-benar sesuai dengan mulutnya atau dia cuman fitnah isinya. Ini akan terlihat. Jangan sampai yang keji ini ibaratnya semua orang-orang yang melontarkan kata-kata dan macam-macam, dan itu tertuju pada salah satu orang tertentu dan akhirnya dibunuh karakternya. Ini kan suatu kejahatan yang luar biasa. Mungkin keselamatan Fitri dan keluarganya sebagai menjadi teror apa? Jadi kalau itu pasti tentunya meminta perlindungan hukum, ya kan. Kalau tentunya jangan sampai ada teror-teror lagi, dan memang kita memang berharap ini masalahnya Mbak Fitri cepat selesai. Jangan ada hal-hal lain yang masuk ke dalam urusan ini, karena fokus kepada proses hukum dan apa yang dialami Mbak Fitri itu yang menjadi tanggung jawab saya sebagai kuasa hukumnya. Tentunya tidak lain adalah membela apa yang sekarang ini sedang diusahakan oleh Mbak Fitri, ya. Apakah akan mungkin mendatangi LPSK juga untuk meminta pendampingan? Ya tentu nanti kalau itu dibutuhkan, ya,
tentu kita akan melakukan itu ya, melakukan meminta perlindungan ke LPSK kalau itu dibutuhkan. Karena kita belum lihat nih sejauh mana ya. Oke, udah. Terakhir dong Bang, mungkin ada respon apa sih dari Mbak Fitri sendiri? Mungkin dia adanya kejadian ini merasa tidak tenang kah atau seperti apa? Ya tentunya pasti nggak tenang. Tentunya pasti ada satu traumatik ya, dan juga ada satu hal yang dia merasa takut, dia tidak inginkan. Jadi agar masalah ini kenapa dia menggandeng kuasa hukum, karena jangan sampai nanti dia bertindak dan apa yang dia lakukan ini melanggar satu hukum, ya kan. Saya juga selalu berkonsultasi apa yang harus dilakukan, itu poin-poinnya seperti itu.